Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Dwi Anggraini dengan NIM 2404001 2112010. Di sini saya akan memaparkan materi dari bab 9 sampai bab 13. Materi ada ionization chamber based dosimetry system. Sistem dosimetri basis ruang ionisasi pada prinsipnya cukup sederhana dan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ruang ionisasi yang sesuai, elektrometer, dan jatuh daya. Kemudian ionisasi chamber atau ruang ionisasi. Ruang ionisasi menggabungkan 3 elektroda yang menentukan volume udara sensitif ruang. Volume udara sensitif biasanya dalam urutan 0,1 hingga 1 cm3 dalam ruang ionisasi yang digunakan untuk kalibrasi sinar foton dan elektron klinis. Ketiga elektroda tersebut adalah elektroda polarisasi, kemudian elektroda pengukur, dan elektroda pengaman. Dua jenis ruang ionisasi yang digunakan dalam kalibrasi sinar rutin, yaitu ada ruang silinder dan ruang plat paralel. Ruang silinder yang lebih umum digunakan dalam kalibrasi berkas sinar voltage dan megavoltage serta berkas elektron 10 hingga elektron volt atas, sedangkan ruang plat paralel digunakan dalam kalibrasi sinar X dangkal, kalibrasi berkas elektron berenergi rendah, dan dalam pengukuran dosis permukaan serta pengukuran dosis di daerah penumpukan berkas megavoltage. Sebagian besar elektron memasuki volume sensitif ruang dan mengionisasi molekul udara menghasilkan ion positif dan elektron berenergi rendah dalam volume sensitif ruang. Selanjutnya elektrometer and power supply. Elektrometer dan jatuh daya. Ruang ionisasi pada dasarnya adalah sebuah kapasitor di mana arus bocor atau muatan bocor diinduksi melalui aksi sinar radiasi. Jadi ini adalah contoh gambar ruang ionisasi yang biasanya digunakan dalam radioterapi. Selanjutnya Bantam. Air adalah bahan Bantam standar untuk pengukuran dosimetri berkas foton dan elektron. Nomor atom efektif ZF tergantung pada komposisi atom campuran serta jenis dan kualitas sinar radiasi. Untuk foton berenergi rendah, di mana efek fotolistrik lebih dominan daripada proses Compton dan terjadi produksi pasangan, tidak dapat terjadi. ZF dari suatu campuran didefinisikan sebagai rumus yang tertera di sini. Kemudian untuk megavoltage dan berkas elektron ZF dari suatu campuran didefinisikan oleh rumus berikut. Air adalah bahan pengganti jaringan lunak yang paling universal berguna dalam pengukuran foton dan berkas elektron. Untuk berkas foton, kesetaraan jaringan atau kesetaraan air menyeratkan kecocokan dalam koefisien penyerapan energi massa, daya henti massa, dan daya hamburan massa. Agar pantom setara dengan air untuk dosimetri elektron, pantom harus sesuai dengan daya henti linear dan daya hamburan linear air. Pada umumnya, air direkomendasikan sebagai bahan pantom untuk kalibrasi berkas foton dan elektron tegangan tinggi. Materi berikutnya yaitu uji penerimaan dan penggunaan pengukuran. Setelah memasangkan mesin terapi fisikal medis harus melakukan serangkaian pengukuran dan tugas sebelum menempatkan unit tersebut ke dalam operasi klinis yang terdiri dari pengujian penerimaan dan commissioning. Selanjutnya peralatan pengukuran, itu yang pertama ada peralatan survei radiasi, menghitung Geiger dan meter survei ruang ionisasi volume besar diperlukan untuk melakukan survei radiasi di semua ruang perawatan. Kemudian peralatan dosimetri ionometrik, ruang ionisasi bidal dengan volume sekitar 0,1 hingga 0,2 cm3 digunakan untuk mengukur sejumlah kuantitas dan faktor relatif termasuk persentase dosis kedalaman PDD, faktor keluaran, dan pelindung indera dapat menunjukkan gradien dosis yang berubah dengan cepat. Film radiokromik telah digunakan dalam praktik fisika radioterapi. Film ini telah setara dengan jaringan daripada film radiografi dan semakin banyak digunakan untuk dosimetri sinar foton. Selanjutnya dioda untuk pengukuran berkas elektron
karena rasio daya henti silikon terhadap air hampir konstan pada energi yang diukur menganalisa medan radiasi atau RFA atau Rotor Isodus. Padanya RFA harus diisi dengan air dan kemudian diposisikan dengan detektor radiasi yang berpusat pada sumber pusat berkas radiasi. Kemudian pantom plastik sering digunakan sebagai pengganti air. Selanjutnya uji penerimaan. Uji penerimaan memastikan bahwa spesifikasi yang tercantum dan lingkungan bebas dari radiasi dan bahaya listrik bagi pasien-pasien. Untuk macamnya ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan mekanis, dan pengukuran dosimetri. Dalam pemeriksaan keselamatan, itu ada interlock lampu peringatan dan peralatan pemantauan pasien. Jenis-jenis interlock pintu mencegah terjadinya iradiasi saat ruang pintu perawatan terbuka. Interlock pemutus biasanya menonaktifkan dan menggerakkan gerakan unit perawatan dan mode perawatan dan menonaktifkan daya ke beberapa elemen radiasi. Jadi pemutus sinar radiasi menghentikan radiasi tetapi tidak menghentikan gerakan unit perawatan atau meja perawatan pasien. Interlock pintu mencegah terjadinya iradiasi. Interlock penonaktifan gerakan menghentikan gerakan unit perawatan dan meja perawatan pasien tetapi tidak menghentikan iradiasi mesin. Saat pintu ruang perawatan terbuka, ini radiasi. Psikolog medis harus melakukan survei radiasi di semua area di luar ruangan perawatan. Untuk unit global dan linek yang dioperasikan di luas 10 MeV, survei perawatan diperlukan untuk linek yang dioperasikan di atas Kemudian pemeriksaan mekanis. Yang pertama ada pemeriksaan sumbu rotasi kolimator, kemudian gerakan rahang kolimator foton, kemudian sesuaian medan cahaya dan radiasi. Kemudian ada sumbu rotasi gentrik, kemudian pemeriksaan sumbu rotasi meja perawatan pasien, kemudian isosentrum radiasi, kemudian pemeriksaan indikator jarak optik, kemudian indikator sudut gentrik, lalu indikator ukuran medan kolimator, selanjutnya gerakan meja perawatan pasien. Selanjutnya pengukuran dosimetri. Pengukuran dosimetri adalah aspek penting dalam manajemen radiasi yang bertujuan untuk melindungi individu dan lingkungan dari efek berbahaya radiasi. Kemudian energi foton, spesifikasi energi sinar ekspresi dinyatakan dalam istilah PDD. PDD pusat. Spesifikasi yang umum adalah dalam hal nilai PDD sumbu pusat sumber ke meter kuadrat pada kedalaman 10 cm dalam kantong air. Kemudian keseragaman berkas foton uniformity merujuk pada distribusi intensitas radiasi dalam berkas sinar X atau sinar gamma yang dihasilkan oleh sumber radiasi. Kemudian penumbra foton biasanya didefinisikan sebagai jarak antara titik dosis 80% dan 20% pada profil sinar lintang yang diukur dalam 10 cm di water quantum. Selanjutnya ada elektron energi. Ada elektron beam Bremsstrahlung contamination. Radiasi yang diukur di luar jangkauan praktis elektron dalam bahan kuantum adalah kontaminasi Bremsstrahlung dari berkas elektron. Selanjutnya elektron beam uniformity. Definisi IEC tentang keseragaman medan elektron mengikuti pengukuran profil berkas pada kedalaman meter, kedalaman dosis 90% dan setengah dari kedalaman dosis 90%. Selanjutnya ada elektron penumbra. Penumbra elektron biasanya didefinisikan sebagai jarak antara titik dosis 80% dan 20% di sepanjang sumbu mayor pada kedalaman tertentu. IEC mendefinisikan kedalaman ini sebagai setengah dari kedalaman dosis tertentu
fluoresen pada sumbu tengah. Kemudian monitor karakteristik dalam konteks radiologi dan terapi radiasi merujuk pada nilai pada sifat kerja dari alat pengukur radiasi seperti monitor dosis atau detektor yang digunakan untuk memantau dan mengukur radiasi yang diterima pasien atau lingkungan. Kemudian art terapi, verifikasi spesifikasi busur atau terapi rotasi dilakukan dengan mengatur jumlah MU pada linek atau waktu pada unit Hubble 60 dan sejumlah derajat untuk busur yang diinginkan. Selanjutnya commissioning radioterapi sinar eksternal atau perangkat radioterapi mencakup serangkaian tugas yang umumnya terus terdiri dari hal-hal berikut. Itu memperoleh semua data sinar radiasi yang diperlukan untuk perawatan, kemudian mengatur data ini ke dalam buku data dosimetri, kemudian memasukkan data dalam sistem perencanaan perawatan terkomputerisasi atau TPS, kemudian developing all dosimetry, treatment planning, and treatment prosedur, kemudian memverifikasi keakuratan prosedur ini, kemudian menetapkan tes dan prosedur kontrol kualitas, kemudian training all personnel. Pengukuran photon beam, yaitu ada pengukuran central access percentage deep dose, kemudian ada output factor, kemudian blocking ray factor, kemudian pengukuran multi-leaf collimator, kemudian ada central access wedge transmission factor, intense dose and interface dosimetry, kemudian ada virtual short position atau VSP, kemudian ada central access percentage deep dose, kemudian ada output factor, kemudian ada transfer beam profile. Selanjutnya virtual short position. Virtual short position atau FSP adalah konsep yang penting dalam enkapsulasi. Terdapat dua jenis utama perawatan radioterapi, yaitu intrakavitar dan visual. Kemudian source karakteristik, yang pertama ada practical consideration atau pertimbangan praktis. Sumber radioterapi biasanya dikemas dalam kapsul. Kapsul berfungsi beberapa tujuan, yaitu mengandung radioaktivitas, memberikan kekakuan sumber, menyerap radiasi, dan untuk sumber pemancar foton radiasi yang dihasilkan melalui peluruhan sumber. Frekuensi radiasi yang berguna dari sumber radioterapi umumnya terdiri dari sinar yang merupakan komponen terpenting dari radiasi yang dipancarkan radiasi, kemudian sinar karakteristik yang dipancarkan secara kebetulan melalui penangkapan elektron atau versi internal yang terjadi di dalam sumber, kemudian sinar karakteristik dan garis terhalung yang berasal dari sumber kapsul. Selanjutnya, remote afterloading system. Remote afterloading adalah teknik di mana sumber radiasi dimasukkan dan diambil dari tubuh pasien dengan perangkat yang dikendalikan komputer untuk mengurangi paparan radiasi pada staf. Tiga jenis perangkat ini adalah LDR, HDR, dan PDR yang masing-masing menawarkan keuntungan dalam meningkatkan kapasitas perawatan, efisiensi, dan keamanan bagi staf. Selanjutnya, perencanaan, penempatan benih, dan distribusi dosis. Perencanaan impan prostat menggunakan gambar ultrasonografi atau CT untuk menentukan jumlah dan posisi benih secara optimal, dengan dosis total yang disarankan 150-160 gray untuk 125I dan 103 PD. Perencanaan ultrasonografi atau tomografi komputasi, pencitraan CT pasca impan biasanya dilakukan 2 hingga 3 minggu setelah impan untuk memungkinkan pengurangan edema dan migrasi benih.
Menggunakan gambar CT, perhitungan dosis dilakukan dan dibandingkan dengan distribusi dosis pra-implan. Berikutnya, permanen prostat implan. Brachytherapy diakui luas sebagai perawatan utama untuk kanker prostat tahap awal dengan menempatkan sumber radionuklida jangka pendek secara permanen di kelenjar prostat. Kemudian pemilihan radionuklida untuk implan prostat, implan bunyi 125i dan 103PD menarik perhatian baru pada pengobatan kanker prostat tahap awal karena memancarkan foton energi rendah. Selanjutnya, teknik perencanaan ultrasonografi dan tomografi terkomputasi. Terdapat dua pendekatan bedah untuk melakukan implan benih pada prostat, yaitu retropubik atau terbuka dan transperineal atau tertutup dengan panduan ultrasonografi atau tomografi terkomputasi atau CT. Selanjutnya, plak mata. Melanoma intraokular adalah tumor mata yang paling umum. Plak mata yang berisi diaplikasikan secara eksternal pada permukaan sklera atau wap di atas dasar wap. Lokalisasi tumor biasanya dilakukan dengan menggunakan fundoskopi, fotografi fundus, dan pemilihan ultrasonografi A dan B. CT dan magnetic resonance imaging adalah juga dapat digunakan. Selanjutnya, brachytherapy intravaskuler. Iridium 192 telah menjadi pilihan untuk sumber pemancar energi sedang digunakan baik pada tingkat dosis sedang dan tinggi. Dosis resep perawatan tipikal adalah 14 Gray pada 2 mm dari pusat sumber dengan permukaan bagian dalam lumen tidak melebihi dosis 30 Gray. Selanjutnya, distribution around source. Dosis untuk sumber pemancar kategori itu yang pertama formalisme APM-T43 yang lengkap dan digunakan dalam TPS modern untuk commissioning. Kemudian yang kedua, metode untuk pemeriksaan cepat dan verifikasi rencana perawatan. Kemudian APM-T43 algoritma. Pada tahun 1985, APM memperkenalkan formalisme T43 untuk menghitung distribusi dosis dua dimensi di sekitar sumber sistem koordinat polar dengan titik referensi teratas 1 cm dari pusat sumber. Efek dari geometri sumber, distribusi spasial radioaktivitas, filtrasi di dalam sumber, dan hamburan di air di sekitar sumber dihitung dalam distribusi dosis. Fungsi geometri dan fungsi dosis radiasi memperhitungkan variasi dosis relatif dan efek atenuasi serta hamburan di air. Selanjutnya, Older Calculation Method for Point Source. Formalisme yang diberikan oleh APM adalah metode akurat untuk perhitungan dosis terserap pada berbagai geometrik sumber. Metode berbasis air perma yang dijelaskan di sini digunakan untuk perhitungan dosis titik dan dapat berguna untuk memeriksa rencana perawatan, terutama dalam TPS tipe lama. Kemudian pada gambar di sini, grafik ini menunjukkan koreksi absorpsi dan hamburan untuk sumber brachytherapy iridium 192 dan cesium-137 yang dihitung menggunakan polinomial Meissberger. Selanjutnya, linear source. Sumber linear dianggap sebagai kumpulan sumber titik dengan dua situasi yang dipertimbangkan, sumber tanpa filter dan sumber dengan filter. Selanjutnya, dose calculation procedure. Yang pertama ada manual dose calculation S, yaitu ada manual summation of dose sebagai pendekatan awal. Setiap sumber titik jika jarak antara titik perhitungan dosis dan pusat sumber setidaknya 2 kali panjang aktif sumber. Selanjutnya, recalculate dose distribution untuk beberapa situasi klinis di mana susunan sumber untuk implan yang dibutuhkan mengikuti pola standar seperti susunan linear, tandem, dan ovoid silinder vagina. Distribusi dosis yang telah dihitung sebelumnya
dapat digunakan dengan penyesuaian kekuatan sumber yang sesuai. Selanjutnya computerized statement planning, search localization, perhitungan dibikin sehingga posisi setiap sumber dapat ditetapkan dengan tepat. Lokalisasi sumber dapat dilakukan dengan berbagai metode radiografi seperti dua film ortogonal, dua film stereo, dua atau tiga film isosentrik atau CT dengan algoritma pencocokan otomatis yang sekarang tersedia di sebagian besar TPS radioterapi. Kemudian yang kedua ada dose calculation. Algoritma dasar perhitungan dosis menggunakan muncul sumber titik dan atau sumber linear dengan pendekatan terbaru berdasarkan formalisme APM 343 untuk sumber linear. Kemudian ketika ada dose distribusi display, distribusi dosis biasanya ditampilkan dalam bentuk dua dimensi satu bidang berlapan dengan tampilan tiga dimensi memberikan analisis lebih baik terhadap cakupan volume target dan dosis pada jaringan normal. Kemudian yang keempat, optimalisasi distribusi dosis dalam bagi terapi dicapai melalui penyesuaian distribusi sumber dan penguatan sumber individual dengan metode analitik atau pencarian acak untuk hasil yang diinginkan. Pertama ada use of Peterson-Parker table, tabel Peterson-Parker, sistem Manchester menghubungkan waktu perawatan yang diperlukan untuk dosis tertentu dengan reaksi yang harus ditentukan dari kemudian yang ketiga ada decay correction dalam hitung dosis total yang diberikan selama durasi implan perlu mempertimbangkan peluruhan eksponensial dari aktivitas sumber. Selanjutnya Komisi Komputer Terapi Sistem Perencanaan Perawatan atau TPS. Yang pertama ada pemeran prosedur rekonstruksi dan komputer. Perangkat keras utama yang terkait dengan sistem perencanaan adalah digitizer dan plotter. Selanjutnya yang kedua ada pemeriksaan konsistensi antara jumlah dan satuan. Sumber utama kesalahan dalam penghitungan distribusi dosis adalah penggunaan jumlah dan satuan yang tidak tepat seperti yang dipersyaratkan oleh perangkat lunak perhitungan dosis. Dan yang ketiga ada perhitungan dosis komputer versus manual untuk sumber tunggal. Distribusi dosis yang dihitung sumber yang dipublikasikan untuk sumber serupa atau dengan integral Stafford. Dan yang keempat, pemeriksaan koleksi keseluruhan. Perhitungan untuk laju dosis pada waktu tertentu dalam durasi implan harus diverifikasi dengan perhitungan manual. Selanjutnya commissioning sumber. Yang pertama ada uji kontaminasi atau tes. Uji kontaminasi untuk kontaminasi apapun harus dilakukan pada permukaan kemasan. Tingkat radiasi harus diukur dan dicatat baik di permukaan maupun pada jarak 1 meter. Kemudian yang kedua ada autoradiografi di pemeriksaan seragam aktivitas. Radiografi dan autoradiografi menggunakan paparan film tunggal dengan simulator dapat digunakan untuk memeriksa distribusi seragam bahan radioaktif di dalam sumber. Enkapsulasi. Kemudian yang ketiga ada rantai kalibrasi. Sebagian besar laboratorium standar akan mengkalibrasi ruang ini untuk radiasi dengan sebenarnya ada quality assurance. Yang pertama pemeriksaan keteguhan dosimeter yang dikalibrasi. Keteguhan dosimeter kalibrasi dapat diperiksa secara periodik dengan sumber berumur panjang seperti cesium 137. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan rutin terhadap sumber dan aplikator. Yang pertama sifat mekanik, kemudian ada kekuatan sumber, dan yang ketiga ada tes kebocoran. Ini yang ketiga ada pemeriksaan posisi sumber dengan perangkat afterloading. Posisi sumber dalam perangkat afterloading dapat diperiksa dengan autoradiografi memastikan akurasi milimeter pada posisi terprogram sepanjang kateter.
Kemudian yang keempat, pemantauan radiasi di sekitar pasien. Setelah penanaman sumber, survei radiasi dilakukan di sekitar kamar untuk mengurangi paparan. Kemudian yang kelima, program manajemen mutu. Fasilitas radioterapi harus memiliki program manajemen mutu dengan tujuan jelas untuk memastikan kepatuhan pada praktik standar, termasuk prosedur tertulis untuk meresepkan, mencatat, dan mendokumentasikan setiap pengobatan. Selanjutnya, radioterapi versus external beam. Radioterapi adalah metode penting dalam pengobatan kanker yang memungkinkan perlakuan konformal tanpa memerlukan teknologi besar. Meskipun biasanya melibatkan prosedur invasif atau interstisial, menjadikannya pilihan kedua. Onkologi merawat 10% pasien dengan teknik sinar eksternal dan 10-20% dengan radioterapi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.